Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Istiqomah di 1018-1035, Sistem Informasi 2018, Institut Teknologi Kalimantan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang Agile Software Development. Si Agile berarti dengan bebas bergerak dan kata ini digunakan sebagai kata yang menggambarkan konsep model proses yang berbeda dari konsep model-model proses yang telah ada. Konsep Agile Software Development dicetuskan oleh Ken Beck dan 16 rekannya dengan menyatakan bahwa Agile Software Development adalah cara membangun software dengan melakukannya dan membantu orang lain membangunnya sekaligus. Berikut adalah prinsip dari Agile Software Development, yaitu kepuasan klien adalah prioritas utama dengan menghasilkan produk lebih awal dan terus-menerus. Bagian bisnis dan pembangun kerja setiap hari selama proyek berlangsung. Menerima perubahan kebutuhan sekalipun di akhir pengembangan. Membangun proyek di lingkungan orang-orang yang bermotivasi tinggi, yang bekerja dalam lingkungan yang mendukung dan dapat dipercaya untuk dapat menyelesaikan proyek. Menyerahkan hasil atau software dalam hitungan waktu 2 minggu sampai 2 bulan. Komunikasi dengan berhadapan langsung adalah komunikasi yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada secara periodik, tim evaluasi diri dan mencari cara untuk lebih efektif dan segera melakukannya. Selanjutnya, perhatian pada kehebatan teknis dan desain yang bagus meningkatkan sifat agile. Software yang berfungsi adalah ukuran utama dari kemajuan proyek. Selanjutnya, kesederhanaan itu penting. Dukungan stabil dari sponsor, pembangun, dan pengguna diperlukan untuk menjaga perkembangan yang berkesinambungan. Arsitektur dan desain yang bagus muncul dari tim yang mengatur dirinya sendiri. Selanjutnya ada faktor humanisme, yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama fokus, memiliki fokus yang sama sekalipun peran dalam tim berbeda. Ada kompetensi, keterampilan dalam membangun dan pengetahuan tentang proses membangun. Selanjutnya ada kolaborasi, kerjasama dengan klien, anggota tim, dan manajer. Kemampuan ambil keputusan, di mana tim pembangun otonomi dalam mengambil keputusan terkait proyek dan selanjutnya ada kemampuan uji problem solving, yaitu mampu menyelesaikan memilah masalah yang penting untuk dipecahkan segera atau nanti. Selanjutnya ada saling percaya dan hormat. Kekompakan tim yang didukung oleh rasa percaya dan saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya ada manajemen diri. Tim mengatur diri untuk menyelesaikan proyek, mengatur proses untuk disesuaikan dengan lingkungannya. Tim menjadwal dirinya untuk menyerahkan hasil. Selanjutnya ada Agile Process Model, yaitu ada XP, Extreme Programming, ada ASD, Adaptive Software Development, ada Dynamic System Development System, Scrum, dan Agile Model. Yang pertama ada Extreme Programming, itu dipublikasikan oleh Ken Beck pada 1999, menggunakan pendekatan berorientasi objek. Aktivitas perencanaan, pengumpulan user story dari klien yang klien ditetapkan prioritasnya. Setiap story ditetapkan harga dan nama pembangunannya. Jika terlalu besar, story dapat dipecah menjadi beberapa story yang lebih kecil. Periksa dan pertimbangkan resiko. Selanjutnya ada desain, yaitu berprinsip sederhana, memanfaatkan kartu CRC, yaitu Class Responsibility dan Collaborator, untuk identifikasi dan mengatur kelas konsep OO. Jika ditemukan kesulitan prototipe dibangun, lakukan refactoring, yaitu mengembangkan desain dari program setelah ditulis. Aktivitas pengodean. Setiap unit tes sebelum pengodean dipakai sebagai fokus pemrogram untuk membuat program.
Pair programming dilakukan untuk real-time program solving dan real-time quality assurance. Setelah itu ada aktivitas pengujian menggunakan unit test yang disiapkan sebelum pengujian. Selanjutnya ada ASD, yaitu Adaptive Software Development, diajukan oleh tim Highsmith sebagai teknik untuk membangun software dan sistem yang kompleks. Filosofi yang mendasari adalah kolaborasi manusia dan tim yang mengatur diri sendiri. Aktivitas speculation, collaboration, dan learning. Aktivitas speculation yaitu adaptive self-planning, yaitu membangun informasi awal seperti misi dari klien, batasan proyek, dan kebutuhan dasar untuk definisikan rangkaian software increment, produk software yang secara berkala diserahkan. Aktivitas collaboration. Orang-orang yang bermotivasi tinggi, kerja sama, saling melengkapi, rela membantu, kerja keras, terampil di bidangnya, dan komunikasikan masalah untuk hasil penyelesaian yang efektif. Aktivitas learning. Tim pembangun sering merasa sudah tahu semua hal tentang proyek, padahal tidak selamanya begitu. Karena itu, proses ini membuat mereka belajar lebih tentang proyek melalui 3 cara, yaitu fokus group, klien, dan pengguna memberikan masukan terhadap software. Formal technical review, di mana tim ASD lengkap melakukan review. Selanjutnya ada post-mortem, di mana tim ASD dilakukan introspeksi pada kinerja dan proses. Ada dynamic system development method, di mana menyajikan kerangka kerja untuk membangun dan memelihara sistem dalam waktu yang terbatas melalui program prototyping yang incremental dalam lingkungan yang terkondisikan. Membangun software dengan cepat 80% dari proyek diserahkan dalam 20% dari waktu total untuk menyerahkan proyek secara utuh. Aktivitas, yaitu ada feasibility study, siapkan requirement dan batasan, lalu uji apakah sesuai dengan proses di SDM. Aktivitas business study, susun kebutuhan fungsional dan informasi, tentukan arsitektur aplikasi, dan identifikasi kebutuhan pemeliharaan untuk aplikasi. Aktivitas functional model iteration, hasil increment prototype yang diperlihatkan fungsi software ke klien untuk dapat kebutuhan lebih jelas dan konfirmasi. Aktivitas design and building iteration, cek ulang prototype yang digunakan untuk memastikan bahwa prototype dibangun dengan cara yang memungkinkan fungsi tersebut benar-benar bekerja. Aktivitas implementation, menetapkan software pada lingkungan sebenar sekalipun belum lengkap atau masih dalam perubahan. Di SDM dapat dikombinasikan dengan XP, menghasilkan kombinasi model proses yang mengikuti di SDM dan praktek yang sejalan dengan XP. Diperkenalkan oleh James Cranland pada awal tahun 1990-an. Pengembangan berikut dilakukan oleh Sam Weber dan Bill. Scrum memiliki prinsip, yaitu ukuran tim yang kecil melancarkan komunikasi, mengurangi biaya, dan memberdayakan satu sama lain. Proses dapat beradaptasi terhadap perubahan teknis dan bisnis. Proses menghasilkan beberapa software increment, pembangunan, dan orang yang membangun pribadi dalam tim yang kecil. Dokumentasi dan pengujian terus-menerus dilakukan setelah software dibangun. Proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai kapanpun diperlukan. Aktivitas Scrum yaitu backlog, sprint, Scrum meeting, dan demo. Aktivitas backlog. Backlog adalah daftar kebutuhan yang jadi prioritas klien. Daftar ini dapat bertambah. Selanjutnya aktivitas sprint. Untuk pekerjaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dalam backlog sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam time box, biasanya 3 bulan. Selama proses ini berlangsung, backlog juga dapat penambahan.
kalinya aktivitas Scrum Meeting. Pertemuan 15 menit per hari untuk evaluasi apa yang dikerjakan, hambatan yang ada, dan target penyelesaian untuk bahan meeting selanjutnya. Aktivitas demo. Penyerahan software improvement ke klien didemonstrasikan dan dievaluasi oleh klien. Berikut adalah gambar dari aktivitas Scrum. Ini ada agile modeling, di mana pada situasi pembangun software harus membangun sistem bisnis yang besar dan penting. Jangkauan dan kompleksitas sistem harus dimodelkan sehingga dapat dimengerti. Masalah dapat dibagi menjadi lebih kecil dan kualitas dapat dijaga pada tiap langkah pembangunan software. Agile modeling adalah suatu metode yang praktis untuk dokumentasi dan pemodelan sistem software. Agile modeling adalah kumpulan nilai-nilai, prinsip, dan praktek-praktek untuk memodelkan software agar dapat diaplikasikan pada software development proyek secara efektif. Prinsip dalam agile modeling yaitu membuat model dengan tujuan. Tentukan tujuan sebelum membuat model. Menggunakan multiple model. Tiap model mewakili aspek yang berbeda dari model lain. Selanjutnya, travel life. Simpan model-model yang bersifat jangka panjang saja. Isi lebih penting daripada penampilan. Modeling menyajikan informasi kepada audiens yang tepat. Memahami model dan alat yang akan digunakan untuk membuat software. Adaptasi secara lokal. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.